Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharuddin Syaitan Hamdan dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501112. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari perusahaan Al Atribut Nusantara. Sebelum kita melanjuti pembahasan yang lebih lanjut, kita harus memahami apa itu SWOT. Konsep SWOT adalah manajemen dalam pengelolaan organisasi yang dipahami dalam arti menyeluruh, yang meliputi berbagai dimensi mulai dari planning, organizing, actuating, and controlling. Yang pertama, planning. Planning adalah susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, organizing. Proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersebut untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga ada actuating, kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumber daya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran. Yang keempat adalah controlling. Controlling adalah aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Selanjutnya adalah pengenalan perusahaan dari PT Al Atribut Nusantara. PT Al Atribut Nusantara adalah perusahaan yang menjual fashion, penunjang, kultur, pengendara motor klasik atau motor custom. Produk-produk yang dijual fokus untuk mengakomodasikan kebutuhan orang-orang yang senang dengan motor klasik seperti sarung tangan, tas, topi, helm, hingga produk clothing seperti kaos, kemeja, dan jaket. Selanjutnya, planning ini yang ada di dalam planning yaitu visi dan misi. Yang pertama, visi. Visi memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar yang tidak hanya berpotensi untuk menjadi besar, tapi juga punya passion yang sama terhadap sepeda motor. Membuat karya yang terbaik untuk berbagai dan bisa dinikmati semua orang. Misi yang pertama, membuka lebar dan menyambut antusias penggemar sepeda motor dan dunia fashion yang memiliki ketertarikan bersama. Kedua, menjadikan perusahaan ini memiliki nilai tersendiri bagi para pencinta sepeda motor dan fashion dengan konsep vintage. Yang ketiga, menciptakan suatu brand besar yang bisa dinikmati untuk segala kalangan pencinta sepeda motor. Dalam planning juga ada strategi dan sumber daya. Strategi yang pertama, membuka iklan Google Ads. Yang kedua, membangun brand awareness melalui sosial media. Yang ketiga, menggunakan pemasaran gerilya yang dilakukan untuk pemasaran digital. Yang keempat, mengetahui musim ramai penjualan. Yang kelima, menggunakan promo pada hari besar dan hiburan. Selanjutnya, sumber daya. Pengelokasian sumber daya yang baik dapat diawali dengan menempatkan sumber daya manusia yang baik, yakni dengan melakukan seleksi dan penempatan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh posisi pada struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada organizing, yaitu pelaksanaan fungsi organisasi dalam perusahaan ini antara lain yang pertama, mengalokasikan sumber daya, memutuskan dan menetapkan tugas. Yang kedua, menerapkan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, menetapkan struktur organisasi yang mewujudkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Di organizing juga ada struktur organisasi perusahaan sebagai berikut: owner, brand manager, actuating, inventory, dan admin. Owner itu pemilik perusahaan itu sendiri dan bertugas untuk mengkoordinir seluruh anggota perusahaan. Brand manager bertugas sebagai badan pemasaran produk yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Accounting memiliki tugas untuk mengatur keuangan perusahaan baik pengeluaran maupun pemasukan. Inventory bertugas untuk mengatur persediaan barang di gudang perusahaan agar tetap terapi dan semua kebutuhan perusahaan. Admin memiliki tugas untuk selalu berhubungan dengan konsumen setiap saat. Actuating. PT Al Atribut Nusantara berkomitmen untuk memajukan kemampuan dan kinerja para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang berkelanjutan.
Yang pertama, mengarahkan sekaligus bertanggung jawab di perusahaan adalah owner. Yang kedua, ketua yang mampu menciptakan suasana kerja yang baik agar bawahannya dapat bekerja sebaik mungkin. Yang ketiga, salah satu kebijakan PT Al Atribut Nusantara yaitu dengan mewajibkan morning briefing pada hari Jumat untuk seluruh karyawan. Yang terakhir ada controlling. Seorang ketua yang menjadi pemimpin dalam manajemen controlling bertugas memastikan agar penjualan yang dilakukan sesuai dengan standar harga yang akan diperjualkan. Di situ sudah termasuk untung atau laba. Ketua tidak hanya memperhatikan produk, melainkan juga memperhatikan bagaimana karyawannya bekerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.